Katukat Studio dengan bangga mempersembahkan cinta yang terucap lagi, saat cinta memudar. Lepaskan! Aku mau mencari anakku. Mencari kemana malam-malam begini? Ya kemana saja? Aku harus menemukannya. Jangan. Dan aku harus membawanya pulang. Jangan, Vega, jangan. Ya ampun, Vega. Sarah! Di mana kamu, Dok? Jangan tinggalkan Ibu. Sarah! Haruskah dirimu pergi Kasih Sepanjang Jalan. saat hasrat? Vega berdiri di depan pintu minimarket tempatnya bekerja. Sebuah tas hitam terselempang di pundaknya. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ya, halo? Oh, sudah Mas Jarot, sudah pulang kok. Oh, saya tunggu di depan. Ya. Terima kasih ya, Mas. Baru saja memasukkan kembali handphone ke dalam tas hitamnya, sebuah mobil mewah muncul dan berhenti tepat di depan Vega. Wajah Vega seketika cemberut saat melihat seorang pemuda ganteng menghampirinya. Pemuda itu tak lain dan tak bukan adalah Bambang Wisanggeni mengenakan kemeja kotak-kotak. Sudah pulang ya? Sudah, Kok ndak naik motor? motornya sedang dipakai Mas Nunu. Kalau begitu aku antar saja yuk. Terima kasih. Saya pulang sendiri saja. Loh, kok sekarang kamu begitu? Kamu kok berusaha menjauhi aku? Memangnya ada apa? Apa aku telah berbuat salah? Tidak apa-apa. Kamu tidak punya salah apa-apa. Hanya aku kepingin pulang sendiri. Sepertinya kamu berubah. Tidak seperti dulu lagi. Apa karena ada pemuda bengkel itu? Sejak berkenalan dengannya, sepertinya kau tidak lagi mau berhubungan denganku. Sudah hampir 3 bulan kau tidak pernah mengontak aku. Dan setiap kali ku kontak, HP-mu pasti mailbox. Sekarang coba jelaskan. Kenapa kamu menghindari aku? Memangnya kenapa? Apa aku harus selalu menuruti keinginanmu? Loh, kan biasanya begitu. Biasanya kau tidak pernah macam-macam. Sekarang aku baru sadar, aku punya kebebasanku sendiri. Tidak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya padaku. Lagi pula, kenapa kamu harus repot-repot ngurusin aku? Kan masih banyak perempuan lain yang bisa kamu perlakukan sesuka hatimu. Ya sudah, cari saja mereka. Kamu kan anak orang kaya. Apa saja bisa kamu peroleh dengan duitmu, ya kan? Kok sekarang kamu bisa bicara seperti itu? Ya bisa. Kita berhubungan sudah sejak lama. Bahkan kita berteman sejak SMA. Kok tiba-tiba sekarang kamu berubah? Tidak ada yang berubah. Kamu saja yang keterlaluan. Loh, keterlaluan apanya? Itu loh, egomu itu loh, terlalu tinggi. Persepsimu tentang wanita itu salah. Kamu terlalu memandang rendah pada kaum perempuan. Sekarang ini sudah zaman emansipasi. Bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Banyak perempuan yang berprestasi tinggi. Bahkan di antara mereka berhasil menjadi diplomat atau menteri. Memangnya kamu tidak pernah baca koran ya? Tidak pernah melihat siaran berita di televisi? Jangan sok pinter kamu. Vega, tunggu. Aku tidak suka naik mobil mewahmu. Aku lebih bangga jalan kaki tapi punya harga diri. Vega, tunggu Vega. Bambang kesal sekali. Wajahnya merah padam. Buru-buru dia masuk ke mobilnya. Subscribe, like and share XBJ channel.
Sementara itu, Jarot sudah sampai di rumah Vega. Dia duduk di ruangan tengah ditemani Pak Iman Sutisna, ayah Vega. Mereka ngobrol tentang berbagai macam hal, termasuk tentang ibu Vega yang sudah almarhum. Oh, jadi ibu sudah tidak ada ya Pak ya? Iya, betul Nak Jarot. Kira-kira 2 tahun yang lalu, ibu meninggal karena sakit liver. Dia sempat dirawat hampir sebulan di rumah sakit. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Saya benar-benar merasa terpukul, Nak. Kasihan Vega. Dia itu sangat dekat sekali dengan ibunya. Apa Vega punya saudara, adik atau kakak, Pak? Dia punya saudara satu-satunya, kakaknya. Namanya Putra Nugraha. Biasa dipanggil Nunu. Tapi ya, begitulah. Dia itu tidak seperti Vega. Dan dia itu bandel dan jarang pulang. Entah apa saja yang dilakukannya di luar rumah. Malah pernah loh, Nak. Dia itu berurusan dengan polisi karena masalah narkoba. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anaknya itu jan bandel tenan. Susah dinasehati, susah diatur. Dia sudah kerja, Pak? Katanya sih dia kerja jadi tukang parkir di sebuah kafe di Jalan Slam Triadi. Tapi ya, kerja seperti itulah. Kadang digantikan teman-temannya. Pokoknya bukan karyawan tetap gitu loh, Nak. Iya. Kalau Nak Jarot selain bengkel, apa masih ada kegiatan lain toh, Nak? Wah, ndak ada, Pak. Bengkel motor itulah satu-satunya harapan saya, Pak. Saya tidak punya keahlian yang lain. Saya juga tidak sekolah sampai selesai, Pak. Soalnya biayanya tidak ada, Pak. Iya. Saya drop out di tingkat 2 Fakultas Ekonomi. Nah, zaman sekarang memang biaya sekolah itu tinggi kok, Nak. Untuk ukuran kita-kita ini, mana mungkin bisa selesai sampai sarjana, apalagi S2 atau S3, ya toh? Nah, kalau zaman saya dulu, SMA itu juga sudah tinggi loh, Nak. Saya begitu tamat SMA, langsung diterima bekerja di kantor pemerintah. Hampir 40 tahun saya menjadi karyawan PU. Oh, begitu. Ya, sampai akhirnya pensiun. Baiklah, Pak. Saya tidak bisa lama-lama. Oh. Takut ada langganan datang, Pak. Ya, terima kasih lo ya, Nak Jarot. Jadi repot ya. Oh, Nak, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Lagi pula tadi sekalian saya pulang belanja, Pak. Kok buru-buru, Thomas? Baru mau disiapin minuman. Wah, takut nanti ada langganan datang. Ya, namanya juga cari rezeki di pinggiran jalan. Jangan begitu, Thomas. Rezeki di pinggir jalan yang penting halal. Tidak menipu dan tidak merampas hak orang lain. Ya kan, Pak? Maaf Pak Imam, saya pamit dulu ya. Oh, iya Nak Jarot, silahkan, monggo. Jangan sungkan-sungkan main kesini ya. Ya, insya Allah Pak. Jarot segera melangkah keluar. Sebentar kemudian, dia sudah menghilang bersama motor Yamaha-nya. Bagus anak itu. Sopan dan tahu persis cara menghargai orang. Iya, walaupun baru kenal, saya percaya padanya, Pak. Tidak seperti anak-anak muda yang lain. Dia ingin hidup mandiri, tidak mau tergantung pada orang tua, apalagi sama sanak saudaranya. Semangatnya itu loh, Pak, tinggi. Dan loyalitasnya pada pekerjaan baik itu, Pak. Iya. Nah, lalu hubunganmu dengan Bambang terus piye, Nduk? Bambang. Kalau dibanding Mas Jarot ya, Bambang itu seperti bumi sama langit, Pak. Mentang-mentang anak orang kaya, sombongnya minta ampun.
terlalu menganggap rendah pada orang-orang seperti kita ini, Pak. Dia pikir semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Mentang-mentang uangnya banyak, orang tuanya kaya, semuanya masa mau dibeli? Wah, salah itu, Nduk. Pendapat seperti itu salah. Lah iya, Pak. Lah kok semua mau dibeli? Ah, memangnya barang dagangan apa? Wes, sudah, Nduk. Tapi hati-hati saja ya. Anak muda seperti Bambang itu, kalau ada yang menghambat keinginannya, biasanya menggunakan cara-cara yang tidak simpatik. Kamu yang harus waspada, Nduk. Nggih. Jangan menyinggung perasaannya, apalagi bikin dia marah. Iya, Pak. Memang saya harus hati-hati. Tapi terus terang ya, Pak ya, saya tidak bisa lagi bergaul akrab sama dia seperti dulu, Pak. Sementara itu, Bambang Wisanggeni tidak segera pulang, melainkan mengarahkan mobilnya ke rumah Edi Gondrong di Kampung Semanggi. Dia tidak keluar dari mobil, melainkan duduk santai sambil mengeluarkan sebatang rokok. Dia tahu Edi Gondrong dan teman-temannya sedang sibuk bermain judi di dalam. Saat membuka jendela depan, dia melihat motor Vega tersandar di dinding samping. Pasti ada Nunu di dalam, pikirnya. Memang benar. Tak lama kemudian, Nunu, yang nama lengkapnya Putra Nugraha, kakak Vega, bergegas keluar dan menghampirinya. Wah, dari mana saja, Bos? Wah, ayo masuk, silakan. Banyak teman, ada Mas Yono segala. Aku di sini saja. Kamu teruskan main di dalam sana. Tidak ada modal lagi, Bos. Sudah habis 200.000. Kecuali kalau Bos mau kasih tambahan modal lagi. Ah, kamu duit melulu. Hutangmu sudah berapa sama aku? Sudah hampir 2 juta kan? Kapan kamu mau bayar? Wah, kapan ya? Saya ini kan cuma tukang parkir, Bos. Sudah berusaha nabung, tapi habis terus kalau dibawa ke sini. Ya kalau begitu kan jangan main judi dulu. Cari duit dulu yang banyak. Ya, tukang parkir penghasilannya berapa sih, Bos? Paling-paling sehari dapat 50.000. Nah, kalau sedang untung ya bisa sampai 80.000. Dipakai makan sendiri saja hampir tidak cukup. Apalagi untuk main judi, Bos. Bos, pinjam dulu ya, Bos. Ya, 100 saja. Tanggung nih, biar saya bisa main 2-3 putaran lagi, Bos. Nanti dulu. Aku punya urusan sedikit sama kamu. Urusan apa, Bos? Hei, No. Kamu apa tidak bisa membujuk Vega? Vega itu sekarang sama aku dingin, seperti es. Aku panggil tidak mau nyaut. HP-nya mailbox terus. Lama-lama kan aku jadi jengkel. Wah, ini pasti gara-gara tukang bengkel itu, Bos. Iya. Saya yakin, Bos. Gampang, Bos. Tenang saja. Nanti saya kasih tahu dia, ya. Jangan hanya sekedar dikasih tahu, tapi bujuk dia supaya menjauhi tukang bengkel itu. Pokoknya, bagaimana caranya terserah sama kamu. Yang penting dia tidak berhubungan lagi sama Jarot. Beres, Bos, beres. Tenang saja, jangan khawatir. Dia pasti mau mendengar kata-kata saya. Orang saya kakaknya. Biar nanti saya yang ngomong, ya. Nah, sekarang, Bos. Mana, Bos? 100.000 saja, ya. 100.000? Iya. Kok sedikit amat? Ini, aku kasih 200.000. Tapi ingat, tugasmu membujuk Vega. Awas, jangan bilang bahwa aku yang menyuruh kamu. Tentu, Bos, tentu. Tenang. Bos percaya saja sama saya. Ini mah soal kecil. Subscribe and share SDJ channel. Vega duduk merenung di ruangan bilik. Dia menatap foto ibunya yang sudah almarhum, yang terpampang di depan meja rias. Tiba-tiba dia merasa rindu pada sang ibu yang sudah pergi selamanya. Buru-buru dia mengusap air matanya. Lalu dia mengeluarkan foto lain dari dalam dompet. Foto seorang pemuda tampan, Bambang Wisanggeni.
Dulu, memang dia akrab dengan pemuda itu. Mereka pernah satu sekolah saat di SMA. Tapi akhir-akhir ini, Bambang mulai berubah sikap. Dia menjadi tinggi hati dan kasar terhadap perempuan. Pernah suatu saat, Vega benar-benar merasa tersinggung. Ketika itu mereka memang sedang bertengkar. Kamu itu perempuan tidak tahu diri. Sudah berapa banyak uang yang kuberikan padamu? Kamu masih ingat kan? Saat itu ibumu dirawat di rumah sakit. Siapa yang membayar dokter? Siapa yang menebus obat-obatnya? Aku ingat, Bang. Kamu memang sudah banyak menolong keluargaku. Lalu mengapa kamu menolakku ajak pergi? Aku capek. Kepalaku ini loh agak pusing. Alasan. Lagi pula malam-malam begini, memangnya mau pergi kemana toh? Kalau hanya mau jalan-jalan, kan bisa besok atau hari yang lain. Jalan-jalan saja sendiri. Dasar perempuan kampungan. Kalau memang sudah tidak suka lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Kita pisah secara baik-baik. Tapi ingat ya, jangan minta bantuan lagi. Jangan mengeluh dan merengek-rengek di depanku lagi. Vega benar-benar merasa sakit hati. Martabatnya terkoyak. Harga dirinya ternoda. Sejak saat itu dia berusaha menghindari Bambang. Dia tidak mau lagi menatap wajah yang tampan tapi penuh kekejaman. Dia lebih nyaman mengamati wajah Jarot yang lembut dan bersifat melindungi. Loh, Bapak belum tidur toh, Pak? Lah, kamu sendiri juga belum tidur. Aku baru saja terlelap sebentar, terus bangun. Mau tidur lagi susah. Foto siapa itu? Bambang? Iya, tapi sekarang saya tidak membutuhkannya lagi, Pak. Loh. Loh, Vega, jaga sikapmu. Jangan membuatnya tersinggung loh, ingat itu. Memangnya kenapa? Saya sudah mulai membencinya, Pak. Saya tidak percaya lagi dengan kata-katanya. Iya, tapi jangan buat dia marah loh, Nduk. Orang seperti Bambang itu bisa nekat. Dia tidak seperti Jarot yang bisa berpikir panjang. Iya sih, Bambang itu musang berbulu domba. Dia kelihatannya saja baik, penuh atensi, penuh pengertian. Tapi kalau ada maunya... Ya wes, sudahlah. Lebih baik tidur saja. Besok kamu kerja toh? Iya ya, Pak. Tapi ya setengah hari, Pak. Ya wes, istirahat saja. Jangan punya pikiran macam-macam. Yang penting niat kita baik. Nggih, Pak. Ya. Cinta yang terucap lagi. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri kelima Sandiwara Radio Kasih Sepanjang Jalan. Kali ini didukung oleh para pemain: Ais sebagai Vega Larasati, Bambang Jeger sebagai Bambang Wisanggeni, Nanang sebagai Jarot, Hari Akik sebagai Pak Iman, Tato sebagai Nunu, dan Neni Sumardi pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Bambang untuk meluluhkan hati Vega? Kisah baru dimulai dan akan terus mengalir dan berkembang. Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Demi cinta yang selalu di dalam hidupku, setulus jiwaku
Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe and share ST Jab channel.